nabi palsu. Ayo, saya pengen tahu. Ini udah lembut saya yuk. Ayo, Oten, Bani Kuculuk, otak gepeng, otak nyungsep. Waktu kau BAB tuh otak kau tuh nyampe ke septic tank. Ayo, yuk. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabar aja. Ini si Sarini dari tadi saya pantau terus. Yang penting jangan dia ini ya, jangan dia menghujat. Kalau dia menghujat, lama-lama saya tangkap nanti. Nah, itu. Kok bahasa Indonesia aja bahasanya putus-putus, kok sok-sok pintar juga sih. Masya Allah, kalau orang Kristen ya penghina, benar penghujat, benar. Iya benar, karena gini. Gini Pak Ustadz, saya kan selalu dengan Bang Juma juga, Bang Jonathan. Mereka kalau debat jarang itu mereka itu on cam loh. Apakah mereka jelek atau gimana sih? Kali Bang. Itu lagi Google itu, mungkin dia cari Google itu disebut cari Nabi itu tadi yang disebut. Dia Google ya. Mulai dari Nabi Yesus Tuhan atau bukan, kemudian sampai Yesus berbohong, kita tunjukin ayatnya. Dia nggak percaya Yesus nggak pernah berbohong, tunjukin lagi ayatnya lagi, tidak bisa. Tapi masih juga ngekekeh dengan doktrin. Memang betul Bang Al tadi, karena sudah tertanam dalam doktrin itu sehingga susah untuk dibukanya. Oten-oten di bawahnya malu sendiri itu kalau dengar penjelasan. Sambil nunggu itu SAR ya. Ini Bang si SAR ini kayak mau kabur, malu gitu kan. Lagi loading. Kita tunggu aja. Jadi kita simpulkan dulu ya. Kita simpulkan bahwa Yesus itu adalah manusia dengan sifat-sifat manusianya. Dia bisa lupa, dia bisa marah, dia bisa bohong. Dan sifat-sifat manusia itu menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan. Itu kesimpulannya. Dan ini sejalan dengan apa yang ada di dalam Taurat, Perjanjian Lama, bahwa Tuhan bukan manusia. Ya, suaranya tidak terdengar, tidak terlihat. Kalau Tuhan turun ke dunia, maka hancurlah dunia, tidak mampu menampungnya. Nah, itu satu. Yang kedua, firman. Firman itu bukanlah bagian daripada Tuhan. Ya, seperti yang dipahami oleh teman-teman Kristen. Jadi firman itu adalah Tuhan itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau dia katakan Tuhan itu berfirman kemudian dia menjelma menjadi manusia, berarti itu konsepnya adalah Tuhan menjelma menjadi manusia, inkarnasi itu namanya. Nah, di dalam pemahaman agama Abrahamik lah, baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab, firman itu artinya kalam atau kata-kata, di mana ketika Tuhan ingin menciptakan maka dia berkalam atau berfirman, maka terciptalah sesuatu. Jadi Tuhan berfirman itu untuk menciptakan sesuatu. Jadi bukan sesuatu itu adalah firman Tuhan. Nah, itu terbalik. Jadi dibalik sama SAR tadi. Jadi firman jadi manusia, bukan begitu. Tapi Tuhan berfirman lalu terciptalah Yesus atau Adam atau manusia yang lain. Nah, seperti itu kesimpulannya. Oke, lanjut. Kamu itu nggak bisa menyimpulkan kitab orang lain. Kamu tidak bisa menyimpulkan iman orang lain. Basar sudah ya. Ayatnya tadi. Itu bukan dari kitabmu, bukan patokan. Ya. Basar sudah bisa menyebutkan siapa nabi yang dituduh pencuri itu sama Yesus, ada tidak? Siapa? Satu saja. Jangan banyak-banyak, satu. Yang ditulis di sini memang tidak ada. Tetapi oleh karena terus mau masyarakat ini atau umat-umatnya, terus mau dijawab pakai apa, Pak Pasar? Dongeng gitu, Bunda Nora? Artinya di situ Yesus berbohong. Tadi Anda mengatakan Yesus tidak pernah berbohong, makanya dia Tuhan. Faktanya dia berbohong. Ayo, gimana tuh? ya. Kasihan. Itu anggapanmu berbohong, terserah kamu.
Ya, itu urusan kamu. Ya, bukan urusan saya kalau tuduhanmu seperti itu. Ya. Pasar. Ya. Pasar kalau berbahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Kok bukan- Pasar bukan baca bahasa urusan Indonesia aja saya. putus-putus. Coba Jenny yang di bawah typing, coba kamu naik. Berani enggak kau naik? Coba. Kamu Putus-putus jelasin di sama mana Pak Karim, maksudnya? coba naik Pak Jenny, Bu Jenny ya. Jangan menjas orang yang bukan-bukan. Ya. Saya orang Indonesia berbahasa Indonesia. Pasar membaca bahasa Indonesia dan kitab sendiri aja putus-putus kayak anak TK. Ya putus-putusnya di mana? Coba kasih contoh. Coba Bapak baca ulang yang tadi dijelasin sama tadi Pak Ustadz Al tadi, disuruh baca tadi. Ya, baca sendirilah. Makanya jangan justice orang itu orang bodoh atau apa. Bapak aja Justru sendiri kalian jangan tahu. menjas orang lain tidak bagus. Pasar. Ya, Itu kalau memang pasar, itu agama kita kalian tidak paling Taurat, benar, ini tunjukin. orang Yahudi. Pasar. Ya, Maaf, kebenarannya pasar, di mana? pasar. Di OTN Kebaikannya itu di kalau nggak mana? bisa jawab, Ya. bisa jawab apa yang ditanya, dianya hujat ya. Ini di OTN. Saya enggak, Di OTN di kamu mana nggak saya bisa. menghujat? Kalian yang menghujat. Saya nggak pernah menghujat. Kalian yang menghujat. Katanya Apa? Yesus itu pembunuh, Kami katanya menjawab pencuri. sesuai data. Itu nista. Dari akal kalian sendiri mengatakan itu. Banyak kali cerita Eh, Saya menghujat di mana menghujat saya? Di mana menghujat saya? Coba. Nabi yang Saya menerangkan Alkitab. enggak kau sebutkan aja Apa yang namanya. kalian tanya, saya Sebutkan tanya, namanya. saya Coba jawab. sebut dulu. Kau sebut namanya, saya tahu Sebut apa dulu, nggak ada Nabi palsu tertulis. siapa? Apa yang Karena tertulis kau itu yang saya nanti baca. katakan menghujat Ya, di situ. sebut Nabi dulu. mana? Sebut, Nabi sebut, mana yang Nabi dikatakan mana? Nabi Lah. pencuri? Sebelum Itu Yesus. tanggapanmu. Apa kau sebut saja? Jangan kau kau berframing Borjong seperti kau, itu. kau menghujat Saya nggak kau, di pernah bidang kau menghujat aja menghujat orang. nabi-nabi Ngerti kau. nggak? Tolek kau. Kau sebut dulu. Banyak Siapa nabi-nabi penghujat? palsu. Aduh, Siapa? si Sarang Siapa namanya? modal otot ini iya apa? Otot leher dia. Mas, dua-dua Urat-urat sarafnya udah Palsu. putus ini. Urat sarafnya Banyak. udah putus makanya. Ya, Coba ya, sebut ya, aja Pak. satu. pasar kita sapa dulu. Kita sapa dulu yang baru naik. Ini Mas, ini Muslim apa Kristen? Islam. Ada yang mau disampaikan Bang Mas? Mau dengar ceramah dia dulu, nanti saya akan Oh iya. bertanya. Oh, nyimak dulu di bawah ya. Narasumber sudah full ya. Ada yang disampaikan Bang Mas? Biar Oten dulu yang naik itu. Bang Mas. Turun aja sahabat yang naik. Saya mau bertanya. Oke. Bertanya apa Pak? Bang Mas mau tanya apa silahkan tanya dulu. Ada ini soalnya Silakan Kristen Pak Mas. takut Gini Pak Mas, yang kalau keroyokan gitu, Mas. kalau Saya nanya nunggu Kristen lagi. iya kalau nanya itu ke Muslim coba nanya apa Pak Mas? Kalau nanya ke Oten nanti dikibulin. Silakan bertanya apa Pak Mas? Saya Islam. Ya silakan mau bertanya apa? Apakah Yesus itu adalah Nabi Isa? Beda. Yesus itu orang Yunani. Isa atau Yesua Hamasya itu orang Israel. Beliau itu Muslim ya. Kalau Yesus ini nggak tahu nih siapa ini. Yesus ini makanya lagi kita bahas. Yesus ini orang Yunani, ini Tuhannya orang Yunani. Ya. Bukannya saya dengar-dengar Isa Al-Faiz dulu kan disalib gitu. Dan saya membandingkan itu pengeterangan dari orang Iya. Beda, Bang. dan sama Yesus Beda, Bang. itu Iya. disalib, Nabi Isa disalib, sama-sama keturunan Maryam. Salib Yesus, Nabi Isa nggak disalib. Iya, tapi itu menyerupai itu kan Nabi Isa nggak Dari disalib, awalnya- makanya Anda belajar Al-Quran, Bang.
Bang Mas, nyimak aja dulu di bawah ya sambil tap-tap layar, oke? Oke. Oke. Oke, tap-tap layar. Makasih ya. Siap. Iya. Assalamualaikum Bang Mas. Mohon maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dilihat di bawah aja dulu, nyimak-nyimak lihat. Bang RC malah turun ya. Si Sar kabur dia. Ada alasan kabur Entahlah dia. gimana itu Bang RC. Ya alasannya kabur dia pasti. Kalau Bang RC kepental atau gimana itu Bang RC? Beliau orang ini apa namanya cyber bawah itu. Halo, selamat Iya. pagi. Cyber kita. Ya, pagi. Kristen ya, Pak? Iya, betul. Oke, ini ada tamu lagi dari mana asalnya? Bang Ansor, Ya, coba pagi. Dari pindah Kristen ya Pak? sinyal. Oke. Pak Ansor, Silakan sinyalnya. Pak, ada thumbnail silakan Anda. Buset. Bang Ansor, sinyalnya kurang bagus, Bang Ansor. Iya betul betul. Betul apa? Betul, memang betul. Ya, silakan Bang Al. Ya, silakan nih teman apa yang baru naik ini, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan pembahasan terakhir tadi bahwa Yesus itu dari fakta-fakta ya dan Ya, 3 bintang saja, dan bilang saja dalam 3 bintang. manusia gitu. Jadi bukan Tuhan, Pak. Silakan. Jadi bagaimana? Yesus bukan Tuhan atau bagaimana? Nah, Yesus bukan Tuhan, cuma nabi dan rasul utusan Tuhan. Silakan tanggapi, Pak. Oh ya, kalau Kristen kita bilang Tuhan. Tapi Muslim kan Nabi. Oke, tidak masalah. Nah, sekarang yang mau ditanya apa ini? Tentang ketuhanan Kristus atau kenabian atau kemanusiaannya? Oke, Atau gini. Mesiasnya atau rajanya? Banyak. Oke, saya jelaskan dalam 3 perspektif ya. Jadi di dalam perspektif Yahudi, Mesias itu adalah pemimpin umat. Ya, jadi bisa jadi pemimpin dalam konteks bangsa, ya, ataupun pemimpin dalam konteks spiritual, ya. Nah, kemudian di dalam Islam, ya, itu kan Yesus atau Nabi Isa gelarnya Al-Masih. Al-Masih itu karena dia punya mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, bisa mengobati, ya. Nah, jadi ada dua Mesias ini. Satu gelar Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Yang kedua dalam terminologi Yahudi yaitu sebagai juru selamat, ya, atau pemimpin seperti itu yang diurapi. Nah, dari kedua hal ini, ya, itu sejalan bahwa ini adalah gelar yang diberikan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Nah, kalau kepada Tuhan itu kan dia satu-satunya, ya, tidak ada duanya. Tetapi kalau yang memberi mukjizat misalnya, itu semua nabi punya mukjizat. Mukjizatnya berbeda-beda seperti Musa bisa membelah laut, ya. Abraham dibakar nggak hancur, Nabi Nuh dan segala macam nabi yang lain pun punya mukjizat. Jadi berbeda dengan Tuhan, tapi Tuhan itu kekuasaannya adalah satu-satunya, tidak ada duanya gitu. Nah, begitu pula di dalam Taurat disebutkan bahwa Sema Israel, ya, Tuhan itu Esa, wahai Israel, dengarkanlah. Nah, kan seperti itu, Pak. Ya, jadi Anda kan tanya ke saya Kristen. Oke, saya jawab. Kalau memang Anda mau bandingkan saya dengan Yahudi, ya memang Kristen itu saudara tua kita itu ya Yahudi. Karena Kristen ini diturunkan daripada Yesus Yahudi, rasul-rasul juga Yahudi. Jadi kita tidak bisa lepas, makanya dalam Alkitab kita ada perjanjian lama,
Itu namanya kitab Taurat, tanah. Terus ada juga perjanjian baru, Injil, dan surat-surat Rasul sama Wahyu. Nah, ini hubungannya sangat erat sekali. Sedangkan setelah Nabi Yesus Kristus, dia adalah Nabi yang Anda sebut Nabi. Setelah dia sudah tidak ada Nabi lagi. Artinya, siapapun dia yang mengaku Nabi, itu adalah Nabi, kita anggap bahwa Nabi palsu lah. Seperti itu. Karena tidak bisa dibuktikan dengan tentang nubuatan, tentang akan datang seperti dalam Injil maupun Taurat. Kemudian tidak bisa buktikan dengan tanda-tanda seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Sedangkan dia sebagai Mesias, dia sebagai Raja Mesias dalam Mazmur 110 ada di situ. Terus dia akan datang. Terus dia disebut Tuhan, itu bukan pemberian kita, tetapi dari malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia juru selamat. Juru artinya pembawa selamat. Oke lah, semua nabi membawa selamat. Tidak apa-apa. Tetapi kita meyakini bahwa Yesus Kristus, dia adalah satu tokoh yang memang kita yakini bahwa dia adalah juru selamat. Ya, banyak. Dia berkata bahwa aku mengampuni dosamu. Dia berkata sendiri. Oke lah, kita memandang dia sebagai nabi saja, tidak usah memandang Tuhan. Sebagai kemanusiaan nabi, dia bisa membangkitkan orang mati, ya kan? Dia berkata sendiri, aku datang dengan beribu-ribu malaikat, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi kita mengenal dia dari pekerjaan dia saja, dari ucapan. Tidak perlu kita melihat dari ucapan dia harus disembah, tidak. Tetapi semua orang yang menyembah dia, Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Seperti itu. Jadi Muslim mau memandang dia sebagai nabi, oke lah, tidak masalah. Sebagai manusia tidak masalah. Tetapi kemanusiaan Yesus itu ada di dalam keilahian, begitu. Di depan murid-murid dia berubah. Wajahnya matahari berkilau-kilau, seperti itu kan. Dan disaksikan oleh para murid. Di situ hadir Musa dan Elia. Kira-kira Anda bandingkan saja, kira-kira nabi yang cocok sama dia itu seperti siapa? Misalnya junjunganmu, Muhammad. Kira-kira Muhammad itu sama dengan Isa dalam kehidupan di dalam Al-Quran. Anda silakan menyimak dia. Oke, saya tanggapi sedikit Pak ya. Itu. Jadi Ya. kita tidak bisa gantian ya. memaksakan, terus tidak bisa memaksakan. Enggak, kita nggak maksa Pak. Kita diskusi Pak. Oke, saya tanggapi sedikit Pak ya. Enggak, kita nggak maksa diskusi Pak. Oke, di-mute dulu Pak Sabil. Oke. Jadi gini Pak. Yang kita diskusikan di sini, apakah Yesus itu lebih cocok atau lebih sesuai dengan apa yang dia ada dalam Al-Quran, atau dengan konsep yang ada dalam Taurat, atau konsep yang ada dalam Kristen? Ya, ini saya jelaskan sama Bapak ya. Dari fakta-fakta yang ada, maka sebenarnya Yesus itu lebih cocok disebut Muslim kalau menurut saya. Kenapa begitu? Karena dia sejalan dengan akidah yang ada di dalam agama Islam, ya. Dia menyembah kepada Allah, Bapaknya. Jadi dia bukan Tuhan, tapi dia punya Tuhan, ya. Kemudian dia bersunan, dia tidak makan babi, ya. Dia memerintahkan untuk menutup kepala, tidak makan riba, misalnya. Kemudian juga dia juga berkhitan tadi kan. Nah, ini adalah hukum-hukum yang termaktub di dalam Taurat yang masih diamalkan oleh Yesus dan para murid. Tetapi teman-teman Kristen justru tidak mengamalkan ajaran Yesus kalau menurut saya. Jadi yang lebih tepat dijadikan pengikut Yesus ini sebenarnya ya Muslim ini kalau memang nubuahnya benar gitu. Yesus itu. Itu satu. Yang kedua, ya. Ajaran Yesus itu adalah monoteis, bukan trinitas. Dalam 3 Injil kanonik itu tidak ada ajaran trinitas di situ. Nah,
Artinya di tataran awal memang tidak ada ajaran dari Yesus yang mengajarkan tentang Trinitas atau menyembah dirinya. Tadi Anda katakan Yesus tidak menolak ketika disembah. Anda keliru. Ketika seorang laki-laki datang kepada Yesus dengan mengatakan, "Wahai Tuhan yang baik," dibantah oleh Yesus, "Kenapa kau katakan aku baik? Hanya Bapa lah yang baik," katanya. Dibantah sama Yesus. Nah, jadi Yesus ingin mengarahkan kepada para murid atau umatnya bahwa mereka harus menyembah Allah saja. Allah lah satu-satunya yang baik. Yang mengutus aku, kata Yesus. Ya, yang memberi kuasa kepadaku, kata dia. Jadi bukan atas dirinya sendiri gitu, Pak. Oke. Oke, saya tambahin ya. Tadi Bapak bilang, Enggak, sebentar, sedikit lagi. Dari Bapak sebentar, bilang, Vin, Yesus sebentar, pakai- Vin. Sedikit. Sebentar, Sedikit. itu dulu. Sedikit lagi. Nah, kemudian yang terakhir ya. Kemudian tadi si Bapak ini ingin mengkomparasikan antara Yesus dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam konsep Anda Yesus itu Tuhan, memang nggak bisa dikomparasikan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu komparasinya sama dengan Nabi Musa, sama-sama Nabi dan Rasul, ya. Dia memimpin umat. Rasulullah juga kepala negara, memimpin umat. Dia memimpin perang, ya. Seperti Nabi Musa juga memimpin bagaimana Bani Israel itu harus masuk ke Yerusalem melawan bangsa Amalek dan seterusnya, ya. Jadi lebih cocok Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Yesus itu tidak ada padanannya. Kenapa? Karena kalian katakan dia adalah Tuhan. Yang namanya Tuhan ya tentu saja tidak ada bandingnya. Yaitu satu. Tapi di sini tidak ada ajaran ini di dalam agama Abraham. Tuhan yang menjelma menjadi manusia itu ada di dalam ajaran Yunani, yaitu dewa disebut. Jadi bukan disebut nabi, bukan disebut rasul, ya, tetapi disebut dewa. Logos itu di dalam masyarakat Yunani adalah untuk dewa, bukan untuk nabi, bukan untuk rasul. Kenapa? Karena dewa menjelma menjadi manusia itu disebut logos Oke, saya atau tambahin. firman. Ya, Oke, saya silakan. tambahin. Sebentar. Itu saudaramu ya, itu yang Kristen itu. Bilang, sebentar. Bapak Pin. Itu yang di samping kamu itu sesama Kristen. agama kami Hargain. Bapak jangan terlalu menarasi. Aduh, bocil. Ini di samping kamu ini Kristen mau menanggapi. Gini Pak, Aduh. sebentar Pak. Sebentar. Saya mau. Aduh. Bener-bener. Ini saudara sendiri, ini saudaranya sendiri sama Kristen Gini. nggak dihargain. Gini. Silakan, Pak. Dia kan bilang. Oke, jadi begini saudara, saya bilang saja 3 bintang ya. Oke, jadi begini, Bang Al. Saya mungkin bisa jawab ada 2 poin ya yang tadi. Misalnya, oke lah saya jawab sebelumnya saya jawab. Mungkin saja Anda bilang tidak ada di Injil Trinitas. Oke lah. Sama juga Aulo SWT kan tidak ada di dalam Al-Quran. Oke, kita abaikan saja soal itu. Kemudian kita bahas misalnya musola. Ada musola di dalam Al-Quran? Ya, tidak ada. Artinya semua nama-nama ini diberikan oleh ulama atau pimpinan agama. Kembalikan seperti itu. Jadi kenapa dibuat seperti konteks itu? Ya supaya kita memahami saja, kira-kira seperti apa dia hadir kepada manusia. Nanti kan di situ ada Roh Kudus turun, ada firman yang berkata, ya kan? Ada Bapa, Yotefave adalah Bapa kami, macam begitu. Supaya kita tidak bingung, ya dibuat seperti itu supaya kita paham. Oh ternyata mereka itu, artinya nama-nama itu bukan mereka dalam artian manusia ya. Nama-nama itu dia hadir, tetapi dia adalah satu esensi kealahan seperti itu ya. Jadi supaya kita paham begitu. Dan mereka hadir dalam setiap tindakan itu kita bisa melihat, ya. Dan kita bisa mempercayai sebagai orang percaya. Kemudian yang poin pertama tadi itu tentang tentang Tuhan ya, tentang Yesus, tentang pelayanan, ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita memang dilahirkan dari keluarga Yahudi. Artinya rasul-rasul ini Keluarga Yahudi. mereka menjalankan. Kau sejak kapan jadi Bani Yahudi kau? Mereka menjalankan penginjilan. Hei. Nanti baru Anda Ibu Nora diam dulu. Aduh,
Enggak, jangan terlalu ngawur kau. Jenny, kau ngomong dulu kau, Jenny. Saya mau dengar dulu narasi kau. Sebentar dulu, diam dulu lu. Alah. Jenny, kau ngomong, open mute kau. Jangan kau bani typing. Silakan kau tanggapi dari Bang Al. Kau kan pandai kau. Cepat, silakan. Assalamualaikum semuanya, salam. Oh, baik Ibu. Oke, saya hanya melihat ini siapa Yesus gitu, itu yang mau ditanggapi. Tapi narasi saya tadi ya Bu, biar nggak bolak-balik lagi Bu. Silakan. Iya. Jadi saya hanya mau mengatakan ini, Yesus itu Tuhan bagi kami. Nah, karena Yesus itu kan berbeda dengan Isa, saya pikir kita nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Jadi kalau kami menuhankan Yesus, aturannya kan kalian pun nggak boleh ribut gitu. Urusannya di mana? Karena di kitab kalian pun kan nggak ada yang namanya Yesus gitu loh. Iya Bu. Jadi kenapa harus dipersoalkan? Jadi kita ini nggak sedang ribut Ibu. Kita sedang berdiskusi. Enggak, karena saya dengar tadi pas lewat di beranda saya kok ribut-ribut gitu. Perbandingan agama. Kalau Ibu Jenny mau ikut silahkan. Kalau nggak apa-apa. Kita nggak ribut di sini. Nggak ada yang ribut. Namanya orang diskusi itu sah-sah aja. Walaupun sekeras apapun yang namanya diskusi itu hanya selesai di meja diskusi, Bu. Di luar kita bersaudara, sebangsa, setanah air. Nah, jadi jangan Maksud saya itu jangan saling mengecilkan lah. Kita ini kan umat beragama. Ya, tapi ketika diskusi, Bu, maksudnya dijawab dengan diskusi juga, maksudnya gitu. Jadi kita bukan berkhotbah atau meremehkan, bukan. Silakan kalau mau ditanggapi. Kalau enggak apa-apa. Bang Al. Halo. Bang Al. Ini kan dia kan perempuan. Tunggu dulu Bang Geral, sebentar. Ya, Jenny. Oh, Jenny. Ini Jenny. Oh, Jenny ya. Gini, Jenny. Kamu mengatakan Yesus dengan Isa tidak sama, tetapi beda. Saya tanya, Yesus itu orang apa? Orang Yahudi. Oh, nama aslinya kalau Yahudi apa? Ya Yesus kan aslinya namanya. Ternyata. Nah, ternyata apa? Coba dulu. Bahasa Ibrani apa nama Yesus kan orang Yahudi. Nama Yesus ini kalau Yahudinya apa? Coba dulu sambil di-mute dulu, sambil di-mute. Aduh. Ya, kalau Yahudi kan Yesua. Diam dulu. Silakan Jenny. Ya, setahu saya namanya Yesus memang. Kau namai dia Yesus kan begitu. Oh, coba kau googling dulu deh. Saya kasih waktu kau googling dulu. Nggak usah. Silakan. Oh, silakan. Yang kau ceritakan ini Yesus mana? Yesus sebentar Kristus dulu. lah. Anaknya Maria, keturunan Daud gitu. Loh, kamu googling dulu. Nama Yesus di dalam bahasa Ibraninya apa Ramaiknya? Kamu nggak mau atau memang betul sudah tahu tapi malu? Masa bisa nama Yahudi Yesus? Yesus? Apa? Bagi saya itu nggak begitu penting lah. Jangan bagi saya. Jangan bagi saya, Jenny. Makanya kita diskusi ini by data, sesuai data. Jangan modal congor, jangan modal imani. Saya modal imani. Yesus yang kamu sebut memang beda bagi kami. Nabi Isa. Karena apa? Yesus kau tuh Yunani, bukan orang Yahudi. Jangan kau ceritakan Yesus orang Yahudi. Itu bukan namanya Yesus. Loh, di Alkitab kan memang dia orang Yahudi gimana? Nah, itu dia. Terus kenapa namanya Yesus? Loh, itu bukan urusan saya kenapa namanya Yesus. Makanya inilah kalau bani terjemahan ya yang menuliskan mengisahkan tentang Yesus itu dari Romawi menggunakan bahasa Yunani, ngawur. Yesus orang Yahudi yang mengisahkan mereka orang Romawi, kau ngawur. Makanya tokoh Yesus itu di dalam Bible kalian itu fiktif. Yesus bukan lahir tanggal 25, kalian buat lahir tanggal 25. Loh, bukan kami yang membuat itu, bukan kami. Siapa yang membuat?
Bapak Loh, kami gereja. Mengikuti. Loh. Kayaknya kalian lah nanti jadinya yang buat gini. Makanya cari loh, tahu ibu saya. asal usul Yesus menurut Romawi. Ini Yesus siapa sih ini? Kok bisa ya orang Yahudi namanya Yesus, murid-muridnya namanya Markus, Paulus. Emang nggak boleh namanya Yesus rupanya. Ini orang Kristen. Nggak boleh, nggak boleh. Sebelum direvisi Bibel kau. Kenapa nggak boleh? Sebentar dulu Bang Gera. Terus Nora Sebelum itu bisa direvisi nggak jadi Bibel nama orang kau, barat gitu? Oke, sebelum Bapak. direvisi Bibel kau, seleber aja menerjemahkan itu Isa, bukan Yesus. Tahu kau? Ya biarin aja. Terus masalahnya Lah gimana? biarin aja. Inilah kalau modal imani aja doktrin Ya. dari gereja-gereja. Bapak pendeta kau mengatakan Yesus itu orang Iya. Yahudi tetapi namanya Yesus. Kau Nggak imani usah aja. kali lah suaranya. Terus kenapa kamu kepanasan dengan iman kami Saya nggak gitu? kepanasan, saya nggak Ya, kepanasan. suaramu Saya panas itu, diskusi suaramu sama orang panas yang itu. rupanya minim ilmu, tapi sok-sok berkoar. Oh. Ilmu Kayak apa gitu. ini sekarang? Ilmu apa? Loh, Gini loh. Saya Gini, tanya Yesus kamu ini orang apa? Kau Kau bilang kenal orang Yahudi. Terus kenapa Kamu orang mengenal Romawi yang Yesus, mengisahkan tentang orang Yahudi? Kenapa? Lah suka-suka mereka urusanmu di mana? Lah, di dalam Bibel kau kenapa menggunakan kata Allah sementara kalian teos? Ya itu kan bahasa Indonesia. Allah itu. Kenapa? Kalian malu kalau mempunyai Tuhan kalian namanya teos. Makanya Kamu belum kalian lahir menjiplak waktu kata itu. Allah di dalam Al-Quran kami. Iya, Malu dong. memang menjiplak itu. Kenapa rupanya kalau itu namanya Kenapa? apa? Pencuri. Udahlah kalian curi Nggak kitab apa-apa, tanah orang Yahudi, nggak apa-apa. kalian tempelkan ke perjanjian Apa lama, pencuri, terus kalian mencuri Dek? kata Allah, Mau kalian bilang mencuri apa kata lagi? Rasul, kalian mencuri Iya, kata memang. Nabi, mukjizat. Malu dong. Ya, oke, ngapain malu? Ya malu lah, Bani pencuri kok. Enggak apa-apa kau bilang pencuri, yang penting kami Nggak selamat. apa-apa, bangga kalian menjadi pencuri kalian. yang pencuri. Loh, Diam lu Geraldo, sedikit Bang Al, biarin aja perempuan dengan perempuan dulu. Sedikit Bang Al. Iya, Nah, nggak Jenny, kalau Terus naik kau ke apa lagi? atas, pakailah ilmu, pakailah data, Iya. jangan modal congok. enggak gini. Keyakinan itu Fiktif. bukan kenyataan. Jadi gini loh. Keyakinan itu Tuhan itu nggak butuh logika kita loh. Dia hanya butuh Oh, keyakinan Tuhan kita. tidak butuh logika kita, makanya Enggak, Tuhan tahu enggak, memang ketika enggak butuh. Yesus waktu Keyakinan. mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ketika Yesus Iya, berak, satu. Bapak kau juga ikut berak. Hah? Tidak Oh, begitu. tidak, jadi? konsep satunya. Ketika Yesus Nah, ini disalib, saya Bapak, tanya dulu. Allah Bapak kau kemana? Saya tanya kamu. Ketika Yesus disalib, Pulpen- Allah Bapak kau kemana? Dengar dulu. Kok pulpen itu ketika berapa? Yesus disalib. Coba pegang pulpen satu. Coba pegang pulpen satu. Allah, kau berapa? peganglah pulpen. Baca kok Yohanes 17 nomor 3. Makanya Yohanes 17 nomor 3. Yesus mengatakan Esa apa? dengan mono. Bedakan Mono gigi kau mono. Gigi jiplak. Kau dengarkan baik-baik ya. Di situ Yesus saja mengatakan, hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah. Satu-satunya, bukan dua, bukan tiga. Otak kiper kau waktu mau menafsirkan pada mulanya adalah firman. Firman menjadi manusia. Kalian sembahlah itu firman. Itu otak kiper kau. Enggak, Gabro saya kau. kejadian satu aja ayat 1 sampai 3. Di situ Kejadian Tritunggal satu itu. pada mulanya Allah menciptakan Ada- langit dengan bumi. Ya, Dengan apa Allah menciptakan ada langit di dengan situ bumi? kan? Itu Bapak. Iya, Bapak. Ya, Terus ayat dua Bapak apa? siapa? Ayat dua. Bapak siapa? Ini Bapak siapa Roh dulu? Allah melayang-layang Oh, itu adalah Roh Kudus. Allah melayang-layang. Ayat 3 firman. Jadi lengkap Tritunggal. Bapak di ayat 1. Tritunggal lagi. Lari kok ke Tritunggal. Triteos kau, Triteos. Bukan Tritunggal kok, Ya Triteos. terserah. Kamu jangan marah lah dengan iman orang. Kamu Loh, pada mulanya Allah menciptakan langit dengan bumi. Dengan apa Allah menciptakan langit dengan bumi? Loh. Loh. Ya dengan firman-Nya.
Nah, pada waktu Yesus firman menjadi manusia itu dengan apa? Iya. Firman Yesus menjadi dengan firman. Nah, waktu Allah menciptakan Iya, langit dengan bumi, kenapa nggak kau sembah? Firman telah menjadi langit dengan bumi. Kenapa nggak kau sembah langit dengan bumi? Makanya bedakan firman enggak yang lah. menjadi manusia Langit dengan bumi itu benda mati. Nggak mungkin kau sembah bumi, nggak mungkin kau sembah langit. Itu yang benar. Itu Saya ajaran bukan pagan. kamu. Nora, gini. Lah. Dengar dulu. Dengar, jangan mulutmu aja yang apa? bicara. Mulut saya dulu. Apa? Gini. Apa? Weh, Bani Kuculuk apa? Kamu Ngomong aja kau. menjelaskan Alkitab itu Ah. ibarat begini loh. Masa sih guru ekonomi Masa mengajarkan kimia? Kamu tuh Oh. mengerti Al-Quran, jangan menjelaskan Alkitab. Oh, Kamu yang Bani menjelaskan terjemahan Alkitab. udahlah bahasa Ini Indonesia menjelaskan diartikan pula ke bahasa Indonesia. Yang bodoh itu siapa? Kamu yang Kau yang bodoh. Kau banyak kali cerocos kau nggak ada ilmu. Bang Al, sedikit aja dulu Bang Al. Nggak usah tengahin perempuan dengan emak-emak ini, jangan ditengahin. Ini kalau berkelahi di pasar kayak begini nih. Nah, kau dengarkan baik-baik ya Jenny ya. Jenny, yang otaknya nggak nyampe. Memang otak kau nggak nyampe. Otak kau 5 watt. Tuhan yang kau menjadikan manusia yang sudah tidak ada apa-apa lagi manusianya ini. Yesus saja mengatakan, aku tidak dapat berbuat sesuai kehendakku sendiri. Kenapa ayat ini nggak pernah mau kalian telaah baik-baik? Kenapa ketika Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, kenapa nggak kalian jabarkan ini? Tetapi firman yang menjadi manusia, kau jabarkan bahwa Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Itu bodohnya kau. Kenapa manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa? Yesus bisa melakukan mukjizat itu atas izin Tuhannya. Kau nggak baca pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Dia berdoa, ya Bapa, aku mengucap syukur karena Engkau telah mendengarkan aku. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Bapa. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Bongkel. Itu saja. Pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, dia berdoa juga. Pada waktu Yesus mau disalibkan, dia berdoa juga. Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam ketakutan dia berdoa. Masa Tuhan penakut? Kalau dia seorang Tuhan, sebentar, kalian jangan masuk dulu, kalian jangan masuk, kalian emak-emak atau gimana? Biar kusur kalian pakai BH. bukan penakut saya. Dah, diam dulu. Weh, kau diam dulu, Konsepnya jadi biar memang ku hotline kau di sini. Biar senang kau. Kau kalau di gereja hari ini kau kasih perpuluhan. Minimal 20.000 kau sekali pecahkan sebulan jadi 5.004. Saya kasih perpuluhan tuh sekali sebulan. Setelah itu persembahan. Wajib pula perpuluhan kau kasih. Itu pula pendeta kau. Hebat kali pendeta kau tuh mau dikasih perpuluhan. Kau dengarkan saya baik-baik. Yesus kalau memang dia adalah Tuhan, kenapa pada waktu dia ditangkap tentara Romawi, dia mau disalibkan, kemana lah bapaknya? Malahan Allah bapaknya meninggalkan dia. Eli lah masa batani, kemana lah bapaknya nih? Hah? Katanya inilah anak yang kukasihi. Aduh, ini Pak, kau mau pakai BH atau bagaimana? Biar ku kirimkan BH sama kau. Kau kirimkan dulu alamat kau. Mak berdiskusi, kau ikut pula di sini kau. Diam dulu kau di situ. Ya. Pada waktu Yesus disalibkan, kemana lah bapaknya? Tapi Allah bapaknya mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ternyata anak yang dikasihinya pada waktu disalibkan, kemana lah bapaknya? Menonton, menyaksikan. Waktu anaknya disiksa, waktu anaknya diludahi, menonton aja. Senang dia. Halo, kau jangan di sini menceritakan tentang ketuhanan Yesus, karena Yesus itu manusia. Toh juga dia mati. Weh, toh juga dia koid. Yesus koid. Iya, memang sudah setelah mati dia bangkit kembali dan dia kembali ke surga. Dia bangkit. Siapa saksi yang melihat dia bangkit? Siapa? Loh, baca aja di Alkitab. Baca. Di sejarah siapa saksinya melihat dia bangkit? Yang jelas sebutkan bukan satu kamu aja. Saksinya. Yang jelas Siapa bukan saksi yang melihat dia kamu. bangkit? Baca aja di Alkitab itu. Kamu kan udah baca. Siapa saksinya? Loh, kok siapa saksinya dia bangkit? Iya, siapa? Yang pertama sekali ke kubur itu kan dilihat setelah batu itu digulingkan tidak ada lagi di situ. Berarti kan dia bangkit. Setelah itu malaikat datang mengatakan, oh kenapa kalian mencari nggak ada yang melihat Yesus bangkit. Kau dengarkan fakta ya.
fakta di Bible kau yang tidak pernah kau baca baik-baik. Makanya kalau Bible itu pada waktu ke gereja jangan diketekin. Makanya kalau pulang dari gereja itu jangan taruh di atas lemari. Hari Minggunya pula baru kau buka. Itu pun kalau kau buka. Saya kasih tahu kau baik-baik ya, fakta yang harus kau cari di dalam Bible kau. Mau kau bantah sekarang di sini terserah kau, tetapi kalau turun kau baca baik-baik. Nanti yang pertanyaan saya, kau tanyakan nanti sama Bapak Pendeta kau yang sudah dikasih perpuluhan secara gratis ya. Kau diam. Hei, kau modal congor sini saja kau. Kau diam dulu. 1. Sebutkan salah satu murid Yesus yang berada di depan kayu salib Yesus pada waktu Yesus sudah terkapar di kayu salibnya. 1 saja murid Yesus. Karena kalau kau menjawab Simon Petrus, itu tidak. Karena pada waktu Yesus mau lagi di sidang di depan Pontius Pilatus, Simon Petrus saja sudah kabur. Jadi tidak ada satupun. Nah, kau diam. Karena apa? Iyalah muridnya aja penakut, apalagi kalian. Terus yang kedua, sebutkan salah satu saja murid Yesus yang melihat kebangkitan Yesus. Ya, kau tanyakan sama Pak Pendeta yang sudah gratis dikasih perpuluhan, yang sekolahnya STH sampai S3, kau suruh dia jabarkan. Pak Pendeta, sebutkan salah satu murid Yesus yang melihat Yesus disalibkan. Kalau memang tidak ada, kenapa bisa Yohanes, Matius, Lukas, Markus menceritakan secara detail tentang penyaliban Yesus? Apakah benar Yesus itu yang disalibkan atau Yesus Barabas atau Yudas Iskariot? Itu kau pertanyakan biar jelas. Ya, jangan kau hanya modal imani saja. Kau kasih Pak Pendeta kau perpuluhan, tetapi kau tidak mau cari tahu siapa sebenarnya yang disalibkan. Yang kedua, ini siapa yang menjadi saksi Yesus bangkit? Saya kasih tahu sama kau ayatnya ya. Di dalam Matius, pada waktu datang Maria Magdalena itu belum terjadi itu. Alah, ya saya jelaskan lah biar jelas kau. Pada waktu datang Maria Magdalena, terjadilah gempa bumi. Lah, diamlah dulu kau. Terjadilah gempa bumi, baru datang 2 orang malaikat, ya, itu menggulingkan batu itu. Mereka, alah, kau udah tahu tapi kau hanya imani saja kau biar jelas otak kau di sini. Terjadilah, kau mute dulu kau, manusia kiper. Pak, di dalam Matius dituliskan, terjadilah gempa bumi, malaikat menggulingkan batu itu. Kalau Yesus berkuasa, tidak mungkin malaikat datang capek-capek menggulingkan batu itu. Kalau dia Tuhan, batu tergulinglah kau. Tetapi tidak, datang malaikat, terjadi gempa bumi. Alah, itulah manusia dengan gigi kiper kau. Malaikat yang menggulingkan batu itu baru mengatakan kepada Maria, siapakah yang kau cari itu? Dia tidak berada di sini lagi. Jadi Maria Magdalena Segala itulah yang melihat Yesus bangkit. Di dalam Lukas beda lagi kesaksiannya. Lukas mengatakan batu itu sudah terguling, tidak terjadi gempa bumi, tetapi di situ ada seorang, 1 biji. Ya, ini penceritaan tentang apa nih? Kesaksian Yesus bangkit aja udah gabrol tentang ceritanya. Kau tanyakan sama Pak Pendeta kau, jangan modal congor di sini. Kau naik di sini, kalau diskusi itu pakai data. Dari tadi kau nggak pakai data, hanya modal imani. Ya, Loh, data kau kan udah tanya. nanti kalau di gereja kau bilang sama Pak Pendeta 1 biji saja. Siapa yang melihat Yesus? Jawabannya ada di Alkitab. Siapa yang melihat Yesus disalibkan? Ya, jangan kau modal congor di sini kau. Kau typing kau banyak kali cerita kau. Saya pikir kau sekelas pendeta, kau rupanya sekelas kelengkong kayak kau. Lanjut yang lain. Kau diam aja kau. Lanjut yang lain, Bang Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti saya dibilang menghujat, jadi saya pura-pura bodoh aja. Oh, diam aja kau. Bukan pura-pura bodoh kau. Iya, bodoh. Nomor 11. Kami bodoh karena Kristus lah. Kalian udah bodoh karena Kristus kalian. Ya, bodoh. Kristus yang dibuat-buat oleh Paulus menjadi Tuhan. Pemberitaan Bodoh tentang salib memang adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa.
Ya memang kalian mau dibinasakan kok. Surga kalian aja ada perang naga, ngawur surga ada perang naga. Adalah Dasar. bagi kalian yang akan binasa gitu loh sayang. Ya. Dasar Jangan banget. marah-marah. Jangan emosi gara-gara. Saya nggak perlu emosi. Di dalam Bible kalian itu menghujat. Kalian tuh penghujat. Bible kalian tuh penghujat, tau kau. Banyak kali gaya kau. Sabar, istighfar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak, Queen. Sebentar, Mbak Baby. Ini yang perempuan-perempuan nih saya naikin biar mencontoh Bunda Nora tegas, Masya Allah. Ya, aku cuma mau tanya, boleh nggak host sama Mbak Jenny? Ya, silakan. Boleh tanya. Kak Nora boleh sebentar ya Kak ya? Ya silakan Mbak Baby. Iya, Mbak Jenny. Ya. Aku mau tanya sama Mbak aja sih. Ini sebenarnya basic ya, saya selalu bertanya tentang ini saja karena. Iya, tanya aja. Kalau bisa saya jawab. Ya nanti ujung-ujungnya apa namanya? Saya mau tanya gini, apa agamanya Abraham, Ishak dan Yakub? Itu saja sih. Terima kasih pertanyaannya yang saya ketahui. Salah. Apa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub? Thank you, Mbak. Kalau mereka menyembah ya Tuhan yang satu yang disebutkan YHWH itu. Oke. Terus masalahnya di mana? Apa namanya? Yahudi sendiri mengklaim ya bahwa apa yang disembah Muslim itu Abraham, Ishak dan Yakub itu sama dengan sesembahan mereka. Tidak sama. Coba baca dulu. Tidak sama karena pernah saya dengar di kitab kalian juga dibilang Tuhan Yahudi gitu loh. Jadi berbeda dengan Tuhan negeri Mekah, sangat berbeda itu, nggak sama. Maaf, Makanya boleh saya jawab? jangan Boleh saya pelajari Alkitab kalian, pelajari saya jawab kitab ini? kalian. Gitu. Boleh saya jawab? Jenny, Tuhan Boleh tahu saya siapa? jawab? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Sebentar ya, Emang Mbak. Abraham menyembah Yesus? Tidak. Abraham menyembah Yesus? Tidak. Terus kenapa Allah kalian Bapa. tadi kucuk menyembah manusia? Allah Bapa yang mereka sembah, Allah Bapa itu yang disebut Allah Bapa. Di mana di dalam kitab Tanak? Di dalam kitab Tanak menyembah Allah Bapa. Siapa Allah? Siapa Bapa? Karena gini sayang, sebetulnya kan Aduh, waktu itu kenapa disebut Bapa? Karena kau pakai original firman aja lah, original. Gini, Jenny, kau tunggu dulu. Saya ngomong dulu lah. Masa saya nggak dikasih Kitab Tanak nggak kesempatan? ada Allah Bapa, nggak ada Allah Bapa. Jangan kau ngawur. Allah Bapa Jangan kau itu. ngawur. Kok ngawur? Dengar Siapa? dulu. Loh, Dengar di mana di dulu. kitab Tanak ada kata Allah Bapa? Dengar dulu dibilang setelah Di mana? Firman jadi anak manusia, maka sebutan untuk YHWH itu jadi Firman Allah jadi Bapa. anak manusia. Weh, Nggak ada Jenny. Nggak ada. di mana? Di mana Di mana? Allah Bapa itu disebutkan di dalam kitab Tanak? Di mana? Nggak ada Mbak. Nggak ada Mbak. Mbak Gak salah, ada. Mbak Jenny. Nah, sekarang ku tanya sama kau. Di dalam Iya, Bible kau tanya. perjanjian baru, yang kau sembah itu siapa? Yang saya Itu sembah. pertanyaannya. Itu pertanyaannya Mbak Jenny. Karena yang saya Siapa? kenal itu adalah Tuhan Yesus yang saya kenal Nah, Tuhan Yesus. waktu Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa Ya kepada Bapa. siapa? Bapa. Bapak siapa? Allah yang di kejadian satu. Jangan kau sebut kata Allah. Jangan kau sebut kata Allah. Malu kau. Udah aku bilang kau tuh pencuri. Jangan kau sebut Iya. kata Allah. Yesus berdoa Loh, kepada Allah siapa? itu kan nama bukan nama Aduh, Bimo. Allah lagi. Gimana Woi. sih? Iya. Original Yunaninya. Ah. Siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Mbak Jenny. Yesus berdoa Yesus kepada siapa? berdoa Sebentar, Mbak kepada- Baby. Kami Kepada siapa? nggak boleh Kepada sembarangan siapa? menyebut namanya. Jadi kami sebut Oh, Bapa. nggak boleh sembarangan. Iya, nggak Kau boleh gunakan sembarangan. original Bible kau. Original Jadi kami Bible kau. sebutnya Yesus Bapa berdoa aja. kepada siapa? Ya, Yesus kepada berdoa Bapa. kepada siapa? Kepada Siapa Bapa. Bapa? Originalnya kau buat. Yesus berdoa kepada siapa? Loh, masa bolak-balik saya sebutkan nama Tuhan saya di Aduh, seperti ini, kau loh. gunakan original. Kau bawa tadi ke Al-Quran, kau gigi kiper. Kau sebut dulu. Yesus berdoa kepada siapa originalnya?
Siapa Bapa? Bapa Ya bahasa kepada Yunaninya Bapa apa? kita itu Allah yang disembah. Bapak lagi, Bapak lagi, Bapak siapa ini? Bapa. Yesus berdoa kepada siapa? Jenny. Yesus berdoa Iya. kepada siapa, Dek Jenny? Iya, Kepada itu siapa? kepada Ah. Bapa yang ada di Kejadian 1 Aduh, ayat 1. jangan Bapak. Bahasa Yunaninya Yesus berdoa kepada siapa? Saya Ayo. bukan orang Yunani, ngapain pula saya harus bahasa Bani Yunani? terjemahan kau. Original Iya, Bible kau menggunakan bahasa iya, apa? nggak apa-apa, Originalnya menggunakan nggak bahasa apa-apa. apa? Originalnya? Hah? Originalnya menggunakan bahasa apa? Bible kau. Ya originalnya menggunakan bahasa Ibrani kan? Kalau Kiper kau. Loh, itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru, nggak berbeda, nggak sama. Nah, perjanjian baru originalnya menggunakan bahasa apa? Yunani. Originalnya menggunakan bahasa apa? Yunani. Yunani. Nah, bahasa Yunani Bapak dia tuh siapa disebut Tuhan dia? Tuhannya Yesus di dalam perjanjian baru original Yunaninya menggunakan bahasa apa? Disebut apa? Tuhan dia. Ayo. Ayo. Loh, Bapak berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Apalah dia. Memang ada istilah di kenapa? Originalnya apa? Oke. Dalam bahasa Yunani Bapak itu apa? Theos. Silakan kau googling. Saya tunggu kau sekarang. Cepat. Silakan kau googling bahasa Yunani Bapak itu apa? Silakan cepat. Oke ya Pak Kiki. Ini mau diskusi atau saya Lu diam turun dulu. ya? Pak, Ya, ini silakan, satu-satu Kok, ya. Tur. Satu-satu. Ini kan Ibu Jenny dulu sama Saya belum Pak selesai Doni. dengan Jenny. Kan satu-satu. Lu sabar dulu biar lu juga belajar ya. Di situ kalian menggunakan Allah Bapa, malulah. Janganlah kalian curi kosakata di dalam Al-Qur'an. Kata Allah itu janganlah, malu. Karena di dalam Bible kalian itu Allah tuh sudah sangat rendah kali kalian buat. Ya, jangan malu kali. Nah, sekarang sebut saja. Di situ pengganti kata Tuhan kamu siapa originalnya? Coba kau selesai kau guling. Udah. Ai, capek Siapa kali. namanya? Lagi Ya, nyetrika cepat. pula saya. Siapa? Sempat. Ini loh Nora. Aduh, gini lagi. Sekarang saya tanya, Yesus berdoa kepada siapa? Pada Bapak. Coba originalnya sebut. Pada siapa? Ai, nggak penting kali sama saya itu. Mau sama siapa pokoknya. Nggak penting. Kenapa nggak penting sama kau? Inilah kalau namanya, ini namanya imani aja. Kau udah terlalu termakan doktrin kau. Ya, kau nggak mau mencari tahu sebenarnya Yesus ini berdoa kepada siapa sih original Ya, Yunaninya? Kepada kepada Bapa. Theos. Saya kasih tahu kepada kau ke Theos, tahu kau Theos. Nah, sekarang Theos ini siapa? Tidak ada nama Tuhan Theos. Makanya Elai menerjemahkan mengambil malu dia. Malu karena apa? Sempat Kristen menggunakan kata Theos itu dewa. Pagan Yunani kalian ini. Ajaran kalian tuh pagan tau kau. Banyak Enggak kali lah. cingkong kau di sini udah agama Enggak pagan. sayang. Iya enggak sayang. lah, gompleng Enggak kau. sayang. Enggak sayangku. Coba kau tanya, aku tanya dulu sama kau. Kenapa kalian bisa menggunakan kata Allah? Loh, Emang di dalam bahasa Yunani ada kata Allah? Sebetulnya karena diterjemahkan ke bahasa Yunani. Bani terjemahan, bangga pula kau LAI, pula kau Bangga ngikutin. dong, anak Dasar Tuhan sudah LAI harus pencuri, kalian ikut bangga. pencuri aja kalian. Anak Tuhan harus bangga sudah jadi ahli waris bukan hamba lagi. Tahu. Ahli waris apa kiper kau banyak kali kau cerita kau. Kau bangga punya Tuhan sudah disalib, dihina, dicambuk, dicaci maki, diludahin, malahan Tuhan kau dikutuk tahu kau. Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Ini bani apa kalian ini? Bodat kalian punya Tuhan dikutuk kok bangga kali kau. Kok diam kau mute Kenapa kau kepanasan Bu Nora? Jangan kepanasan. Iyalah Tuhan kok dikutuk kali. Dasar kalian Tuhan kok dikutuk. Enggak pula kau punya Tuhan dikutuk kau. Jangan kepanasan Bu Nora. Saya anak Tuhan kok kamu Terkapar yang dalam marah. keadaan telanjang. Masa Tuhan telanjang pula kalian buat? Dasar kalian. Kau apa dibilang Yesus? Yesus mengatakan janganlah engkau memberikan mutiara kudus kepada babi dan anjing. Cocok kalian dikatakan kayak gitu. Iya, Kalian itu bani Itu untuk kamu. Kami diam lo, diam. Ku jelaskan sama kau ya, biar sadar kalian. Kalian kenapa dikatakan babi dan anjing? Kau jelaskan itu.
Ngomong Nora dulu lagi kau. kencing. 1 menit kau ngomong gantian. Kau mau pakai B Apa? yang di bawah ini yang namanya Cina nih. Kenapa? Biar ku kirimkan BH sama kau. Mak ngomong pun ikut pula kau ngomong muncung kau. Kau ngomong dulu 1 menit dari sekarang. Iya, jangan kepanasan Bu Nora. Jadi begini, Ibu Jenny kan sudah jelaskan tadi. Itu Pak, kan Pak, jangan masuk dulu, keyakinan Pak. kan. Pak, jangan masuk dulu. Itu kupingnya denger gak? Kalau kalau dibuka lagi mute saya turunin ya. Ini antara Bunda Nora sama Bunda Jenny dulu ya. Sabar. Anda yang kepanasan itu. Ya lanjut. Ani. Jangan menghina, saudara. Itu kan Anda sendiri yang bilang, bukan menghina loh. Tadi pertanyaan Ibu Baby tuh belum selesai. Ngomong nggak mau kau ngomong. Nanti kalau cepet ngomong kau. Siapa sekarang yang disuruh ngomong saya? Ulah Jenny, nggak mungkin yang di bawah kau. Kalau di bawah kau dia mau pakai BH baru bisa ngomong. Buktinya dia nggak pakai BH, hanya kolor. Dah kau yang ngomong. Lah, ngomong kau Jenny. Mana si Jenny nih? Alah. Aduh, Jenny jendol. Kalau apa kau kirim permintaan naik, nanti ku naikkan kau ya Jenny ya. Ku naikkan kau. Kau juga yang di bawah ini yang namanya Cina. Kalau kau memang pakai BH, lanjut kau ngomong. Di sini yang ngomong perempuan dengan perempuan. Kenapa lanjut kau? Saya tidak ada menghujat. Kalian yang menghujat Tuhan kalian kok. Masa Tuhan kalian umpamakan seperti domba? Kan kurang ajar kalian ini. Dasar Tuhan kalian kutuk. Apa yang bisa dibanggakan? Apa yang bisa dibanggakan? Apa yang bisa kami contoh? Musa saja pada kabur ketika Tuhannya mau disalib. Jangankan jangankan Tuhan ya, anak saya saja kalau mau dipukul saya hantam itu orang, apalagi Tuhan saya. Jangankan Tuhan, Nabi saya kalau dihujat ya, kalau di depan saya mungkin udah habis kalian. Seperti inilah kami kalau membela agama kami, membela nabi-nabi kami. Nabi-nabi kami aja di dalam Bible kau aja dihujat habis. Abraham kalian katakan dia berzina. Lut dikatakan di situ berzina dengan 2 putrinya. Nabi Daud dikatakan dia mengintip Batseba mandi. Ini kan kurang ajar kalian ini. Sesat ajaran kalian ini. Ajaran tai ajaran kalian ini. Tahu kalian? Kalian menghujat nabi-nabi kami di situ ya. Terus nabi-nabi kalian hujat seperti itu. Memang otak kalian ini. Kau diam kau, biar ku ceramain kau di sini. Diam kau gigi kiper. Biar tahu kau ya, Yesus yang kalian puja-puja lebih mulia lagi kami buat. Biar Ya, tahu kau. Ustadzmu tuh malu. Yesus kalian Ustadzmu katakan malu. terkutuk. Kau buat malu aja kau aja agama pagan kau. Yesus aja kalian kutuk di kayu salib, kurang ajar kau orang kayak gini. Tahu kau? Yesus sunat kali Paulus mengatakan bagi yang bersunat itu sia-sialah Kristus. Nenek kiper itu si Paulus itu kalian percaya orang sesat itu. Apa yang mau dibanggakan dari Paulus yang kalian katakan Rasul? Jangan kalian ambil kata Rasul. Bagi kami itu yang namanya Rasul itu mulia. Kalau kalian di sana Rasul itu dihinakan. Tahu kau? Dasar kau diam dulu tuh. Siapa tuh si Vincent itu Kiki? Kau diam dulu di situ banyak kuculuk. Kalau bagus mendengarkan kau. Ke gereja kau kasih perpuluhan di sini gratis. Siapa dulu si Vincent itu? Selamat pagi Bang Vincent. Iya bang, pagi bang. Muslim apa Kristen bang? Oh Kristen bang. Oh Kristen juga. Silakan lanjut. Gantian dong kalau bicara itu gantian host. Iya, tadi kan mama dengan mak-mak. Kenapa kau ikut nyambung? Kalau kau mau pakai BH, ayo.
Kasih Pak Bintang tuh ngomong, Mbak Bunda. Biar aja dia ngomong dulu. Siapa Coba Bintang? kasih waktu. Yang mana Bintang? Bang Al, mana Bintang? Yang angka 4 itu, yang barusan, gambar Paulus itu. Oh, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saja, kita tidak mau dengar ceramah Anda. Diamlah kau, gigi kiper kau kalau mau ngomong aja lah kau, jangan kau banyakkan cerita kau di sini. Ngomong kau pakai data kau. Sekarang Anda Ini tanya ajaran apa ini? Ajaran apa Silakan ini? tanya. Ini ajaran apa ini? Ibu Nora tanya, kita jawab. Ini Siapa itu nama yang di Allah bawah Akbar, Bang? tapi membunuh. Ini ajaran apa? Halo. Ini ajaran Kau bilang ajaran apa, Vincent? Hah? Kau bilang ajaran apa? Membunuh. Kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Yesus kau aja, yang Tuhan aja dibunuh, tahu kau? Tuhan kau aja dibunuh. Waktu Tuhan kau dibunuh, pengikutnya mana semua? Ajaran apa ini? Ajaran pengecut? Hah? Ajaran apa? Pada waktu Yesus kau dibunuh, mana muridnya semua? Coba kau tunjukkan. Mana muridnya? Kabur. Kenapa? Penakut. Muridnya aja, pengikut Yesus aja penakut. Apalagi kalian. Bangga pula kalian Tuhan kalian disalib. Bukannya menolong, tapi malah kabur. Apalah kayak begini ajaran kayak gini. Katanya ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Ketika Yesus mau disalibkan, kabur semua muridnya. Ajaran apa kayak gini? Hah? Kalau saya ceritakan bagaimana kisah Rasulullah waktu berperang, sahabat-sahabatnya, itu baru mantap, jos. Tidak seperti pengikut Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika waktu Yesus disalibkan, kemana 5.000 orang itu? Nyungsep. Hah? Jangankan 5.000 orang, yang 11 muridnya aja kemana? Kabur. Malahan ada yang menyangkalnya. Aku tidak mengenal orang itu. Aku tidak mengenal orang itu. Apalah ajaran kayak gini? Kau jangan tunjukkan sama saya tentang ajaran ya. Nanti kusuruh kau membacakan Bible kau. Mana ajaran yang benar? Kau diam dulu kau, Bintang. Kau dari tadi suruh bicara, kau bacakan cincang kau. Sendiri, iblis. Iblis kau yang pengikuti iblis kau. Masa manusia disembah itu nggak ajaran iblis itu? Apa kau ngomong kau, Vincent? Ajaran apa? Kau buka Lukas 14 nomor 26. Coba kau bacakan dulu sama saya itu. Itu ajaran Yesus loh. Coba kau buka dulu. Bacakan sama saya, cepat. Bacakan Lukas 14 nomor 26. Biar Ini jangan ajaran mata kau tuh. apa? Ini tengok ini. Lukas 14 nomor 26. Kau buka. Cepat. Cepat. Kau mau buka tidak? Hah? Alah, si tai rupanya kau. Turun Udah, kau. saya jawab. Ibu Nora diam, Ibu Nora diam. Ya, jawablah. Ibu terus dari tadi. Jadi tadi Ibu Jenny bilang, apapun yang Ibu Nora sampaikan, itulah keyakinan kami. Jadi Tuhan Yesus dengar dulu. Dengar Doktrin dulu. gereja kau Saya mau ikuti. jawab. Saya mau jawab. Ya, ngomong kau. Jadi apapun yang Ibu Nora sampaikan, kita terima, ya. Jadi kenapa murid-murid tidak ada? Ya Tuhan Yesus sudah mengajar. Jangan kamu angkat pedang. Dengar dulu. Dengar dulu. Mengajar kabur. Weh, ketika saya nanti disalibkan, kalian kabur ya, kabur gitu. Dasar. Jelaskan. Bisa kasih mute ya, host. Kau bapak-bapak kau perkul kau tuh sampai habis kau ganti BH kau. Kita menghargai seorang ibu tuh kita hargai. Maaf ya, saya saran. Maaf. Saran dikit, boleh nggak? Saran dikit buat sekarang saya mau Nora. jelaskan. Ibu Nora diam dulu. Oke, jadi begini Ibu Nora. Tuhan Yesus memang mengajarkan
Anda yang mengikut saya, Anda akan dibenci, dipukul, dihina oleh karena namaku. Jadi kalau memang orang tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Jadi murid-murid pengikut Yesus mereka sudah tahu tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Tuhan Yesus datang punya tujuan yang jelas. Ya, dia kan sudah berkata anak manusia harus diserahkan dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Jadi punya rencana yang sudah valid. Ngawur kau. Kemudian Ngawur dengar kau. dulu. Banyak kali Dengar gaya kau dulu. karena Kalau penakut soal- aja dia punya murid-muridnya banyak kan cerita kau. Dengar dulu. Ajaran apa lagi kayak begini? Dengar Tuhan ini. mau disalibkan dibiarin aja. Aduh. Oke, host kasih mute kah? Ya, jadi kita jelaskan, dengar dulu, lebih bagus Anda simak. Makanya tadi Bu Jenny kan sudah jelaskan. Kalau kita mau tanya itu yang kepada Ada ilmu. memang Saya tanya kok Tuhan kalian bahasa Yunaninya apa? Nggak berani dia ngomong. Host, kasih bisa Malu dia mute, ngomong kah? kata Theos. Tuhan kalian tuh Theos, tahu tak kau? Yesus dituhankan. bahasa Theos Tuhan Arab, kalian tuh mau Theos. bahasa Indonesia, dengar dulu. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, itu terjemahan semua. Oke, jadi Alkitab sudah diterjemahkan, jadi kita bisa bahas. Ya, mau siapa Zuma mau pakai bahasa Indonesia, kita tidak larang bilang Pak Zuma harus pakai bahasa asli, tidak. Kita Wow, banyak kali membebaskan cerita orang kau. punya narasi, kita bebaskan, Anda boleh bernarasi. Jadi sekarang Anda kan tanya, kita jawab. Loh kenapa kok bisa begini? Ya kita jawab. Tapi kalau Anda kembali kepada bahasa aslinya, itu nanti kita kembali tanya kepada orang yang punya sekolah khusus di situ. Tapi kalau kita yang orang awam, ya tidak perlulah. Siapa saja kita mau kasih tahu sama situ. Coba bahasa aslinya mana? Nah itu kan. Nah, terus kalau bahasa kita kembali kepada aslinya. Jadi